Allah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya akan menyampaikan pelajaran materi yang diambil dari kitab Nasha'ihul Ibad. Di dalam kitab ini ada beberapa hadis, kemudian asar para sahabat, juga kaul-kaul para ulama, para tabi'in, yang pastinya isi-isinya adalah nasihat. Sesuai namanya kitab ini, Nasha'ihul Ibad, nasihat-nasihat untuk para hamba-hamba Allah. Kenapa kita perlu nasihat? Karena pada dasarnya iman kita ini beda-beda. Ada secara makhluk yang diciptakan oleh Allah secara garis besar. Pertama, ada makhluk Allah itu yang Allah berikan imannya itu tidak pernah naik, tidak pernah turun. Jadi ada makhluk Allah yang Allah berikan keimanan itu, imannya nggak pernah naik, nggak pernah turun, begitu aja, segitu aja, nggak naik, nggak turun. Ada yang tahu nggak iman siapa yang nggak naik, nggak turun? Ya, malaikat. Nggak naik, nggak turun imannya itu malaikat ya. Kalau kata Allah sujud, sujud aja gitu malaikat mah. Nggak punya inisiatif, nggak ya. Kalau kata Allah bertasbih, bertasbih aja. Malaikat yang bagian niup trompet sangkakala namanya malaikat Israfil. Nanti ditiupnya menjelang kiamat. Tugasnya itu dia niup trompet doang. Saat ini diri aja, megangin trompet aja. Kali dia punya pikiran gitu ya, kayaknya kiamat masih lama nih, kemana dulu? Enggak, malaikat enggak begitu, dia diem aja udah megangin trompet. Begitu ada perintah langsung tiup. Karena imannya begitu, dia enggak naik, enggak turun gitu ya. Dan enggak punya nafsu malaikatnya. Makanya ya wajar ya kalau diperintah begitu aja, dia disuruh A aja, nggak pernah pindah ke enggak, dia nggak punya inisiatif, enggak malaikat, karena imannya dia stagnan. Ada lagi yang kedua, makhluk Allah itu imannya turun terus, nggak pernah naik-naik itu mah, turun terus, nggak pernah naik-naik. Siapa itu? Yang imannya turun terus, nggak pernah naik-naik, iman siapa? Hah? Siapa? Setan ya. Setan mah imannya turun terus, nggak pernah naik-naik. Makanya dia mah maksiat mulu, durhaka mulu, itu setan tuh. Setan itu ya. Ada lagi imannya itu naik terus, nggak pernah turun, imannya naik terus. Siapa itu? Yang imannya naik terus siapa? Para rasul, para nabi. Nabi dan rasul mah imannya nggak pernah diem, nggak pernah turun, naik terus. Dikasih ujian naik, dikasih musibah apa aja naik, selalu lulus setiap menghadapi ujian musibah yang Allah berikan. Karena itu semua kan untuk naikin iman seseorang. Para nabi mah naik terus. Yang masyhur kisah Nabi, siapa yang sakit? Nabi apa? Nabi Ayub. Setan itu iri sama Nabi Ayub. Lapor ke Allah, ya Rob, wajar Nabi Ayub mah ibadahnya luar biasa kepada kamu karena keluarganya lengkap, istri punya, anak punya, ekonominya normal, pertaniannya, peternakannya Nabi Ayub itu luar biasa. Kemudian badannya juga sehat. Wajar. Kita juga begitu kayaknya ya. Bini baik, anak nurut, usaha lancar, badan sehat. Kayaknya tiap malam mau tahajud gak? Tahu ya. Tapi artinya kalau dalam keadaan situasi begitu ibadahnya kayaknya enak gitu ya, enak. Badan sehat, duit banyak, istri cakep, anak pada nurut, ya udah ngapain lagi kan ya? Kayaknya gitu ya. Ya udah tinggal
sholat, wiridan, tadarus, puasa, ngapain lagi tuh ya? Gitu. Nah itulah yang diiri oleh setan kepada Nabi Ayub. Apa kata Allah? Enggak begitu. Ayub itu enggak begitu. Ayub itu dalam keadaan apapun ibadahnya tetap semangat, tetap luar biasa. Kata setan, coba buktikan. Boleh kata Allah. Dibuktiin tuh sama Allah. Pertama, anak-anaknya meninggal. Yang pertama gitu ya. Ujian pertama itu Nabi Ayub ya. Meninggal anak-anaknya, semuanya meninggal. Begitu anak-anaknya semua meninggal, setan turun ngelihat lagi Nabi Ayub. Apa yang dilakukan Nabi Ayub? Sujud, sholat, ibadah. Apa kata Allah? Tuh setan, Ayub mah nggak terpengaruh, walaupun lagi kena musibah anaknya meninggal, tetap ibadahnya nggak turun, tetap semakin semangat. Setan masih penasaran, kata setan, ya wajar masih rajin ibadah, ya karena kan hartanya masih ada, peternakannya banyak, pertaniannya banyak, wajar, kata setan begitu. Kata Allah, buktikan. Peternakannya mati, pertaniannya kebakaran, hangus, habis. Lalu setan turun lagi ke Nabi Ayub, dilihat lagi, lihat. Begitu dilihat, Nabi Ayub tetap lagi sujud, lagi ibadah kepada Allah. Kata Allah, tuh kan setan gak ngaruh kan Ayub mah, walaupun ekonominya guncang, anaknya meninggal, ibadahnya tetap. Apa kata setan? Wajar ibadahnya masih luar biasa Ayub, orang badannya sehat, kata setan begitu. Masih penasaran aja nih setan. Kata Allah, buktikan. Dikasih penyakit yang mungkin sedunia gak pernah ada yang mengalami sakit sesakit Nabi Ayub. Sakit penyakit terberat yang Allah berikan kepada manusia di muka bumi, Nabi Ayub doang. Dan ini para jamaah, keluargaku, saudaraku semua tolong dipahami. Ini kan suka ngedenger nih ya, mungkin jamaah juga ada yang pernah dengar ya. Nabi Ayub itu sakitnya apa? Kusta. Ada lagi nggak yang ngedengar penyakit Nabi Ayub itu apa? Korengan, belatungan. Kalau mau sholat belatungnya ditaruhin dulu, beres sholat ditempel-tempelin lagi, begitu kan ya? Ya ada dongeng begitu ya? Enggak begitu. Walau Nabi itu a'rodul basariyah, punya sifat kemanusiaan kayak kita, tapi sifat-sifat manusia yang ada di para nabi dan para rasul tidak sedikit pun mengurangi harkat derajat kerasulan dan kenabiannya. Ini harus dipahami, secara akidahnya begitu ya. Jadi nabi dan rasul itu kan a'rodul basariyah ya, sama kayak kita nih, manusia juga. Sifatnya juga sama, kita suka ngantuk, para nabi kayak ngantuk sama. Kita capek, mereka juga capek. Kita suka lapar, mereka juga lapar. Kita makan, mereka makan. Nikah sama, semua sama kayak kita. Cuma perbedaannya sifat-sifat di para nabi dan di para rasul tidak ada yang menurunkan harkat derajat kenabian dan kerasulan, gak ada. Kalau kayak tadi ceritanya ya, Nabi Ayub korengan sambil dibelatungin, kira-kira turun gak derajat kenabiannya? Jadi hina kan ya kelihatannya ya, karena nggak begitu sakitnya. Jadi sakitnya Nabi Ayub itu di bawah kulit, di atas daging, begitu. Cuma Nabi Ayub doang yang merasakan sakitnya, gatalnya, panasnya dan lain-lain. Tapi tidak seperti yang cerita tadi. Kalau borokan begitu ya apa bedanya sama kita kan, borokan begitu ya nanahan, enggak begitu. Kalau begitu jadi nurunin derajatnya. Kita suka ngantuk, para nabi juga suka ngantuk. Cuman bedanya kalau kita ngantuknya angop, gitu kan begitu ya. Udah angop nyelangap, gitu kan gitu ya angopnya ya. Udah nyelangap bersuara kita makan ya. Wah, gitu ya. Kalau kita ngedengar orang angop begitu enak apa kagak? Gak sopan kan ya. Bahkan dilarang ya di dalam agama kalau kita angop harus ditahan. Karena angop itu minas syaiton. Beda sama bersin. Kalau bersin mah minallah, makanya habis bersin baca alhamdulillah. Tapi kalau angop mah dari setan, harus dilawan. Jangan diikutin ya kalau angop itu. Bahkan salah satu keistimewaan Kangjeng Nabi Muhammad, seumur hidup tidak pernah angop Kangjeng Nabi mah. Angop lamun bahasa Sundana naon? Huai. Muap, angop ya.
Kangjeng Nabi mah nggak pernah seumur hidupnya. Wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Seumur hidup Kangjeng Nabi tidak pernah angop, huai, muap, nggak pernah Nabi. Karena itu perbuatan setan. Makanya kita kalau angop usahain tahan sekuat. Kalau nggak kuat, dalam agama kita diperintahkan tutup mulutnya. Tutup pakai tangan kanan apa tangan kiri? Jangan salah ya, jangan pakai tangan kanan. Masa nutupin setan pakai tangan mulia ya? Setan mah hina, jelek, maka tutupnya juga pakai tangan jelek yang kiri, yang buat cebok sama kita ya. Tangan kirinya depannya apa belakangnya? Nah, jangan salah lagi nih ya. Tangan kirinya udah bener tapi nutupnya pakai depannya. Jangan, ini kan buat cebok ya. Masa dikemulutin buat cebok ya? Jangan ya. Jadi pakai belakangnya ya, pakai punggungnya tutup. Sekuat tenaga tutup. Jadi jangan diantepin apa sambil mangap terus disuarain. Aduh. Secara etika juga jelek banget gitu ya. Itu perbedaannya ya. Kita suka ngantuk, Nabi suka ngantuk. Bedanya begitu. Nabi mah nggak pernah angop gitu. Beda sama kita. Kalau Nabi angop, ya derajat kenabiannya jadi turun dong kan gitu ya. Jadi jelek gitu ya. Citranya juga jadi buruk. Jadi Nabi Ayub itu sama begitu. Penyakitnya tidak diketahui hanya Nabi Ayub. Dikasih sakit sama Allah. Sakitnya berat. Apa yang terjadi ketika Nabi Ayub sakit? Turun setan, ngelihat lagi. Ketika dilihat, Nabi Ayub lagi sujud, lagi sholat, lagi ibadah, lagi zikir ke Allah. Apa kata Allah? Tuh setan, terbukti kan bahwa Nabi Ayub dalam keadaan apapun, anaknya meninggal, usahanya hancur, bahkan dirinya juga sakit, ibadahnya tidak kurang kepadaku. Itulah iman para nabi. Gak pernah turun, gak pernah merosot, naik terus. Lebih mulia dibandingkan malaikat manusia mah ya. Lebih mulia dibanding malaikat, makan imannya stagnan, standar, diem. Tapi manusia mah naik. Ada lagi yang keempat, iman itu kadang naik, kadang turun. Kelompok yang ketiga mana? Yang keempat mah ya, yajidu wa yanqusu. Kadang naik, kadang turun. Iman siapa itu? Kita. Ini kita semua. Saya sama. Banyakan naiknya apa banyak turunnya? Kalau naik lagi kemasukan malaikat kali kita gitu ya, kemasukan para nabi, para rasul gitu ya. Kalau turun ya kemasukan setan. Karena yang turun dulu kan setan imannya tadi ya. Tapi begitu kita naik turun. Indikatornya, tandanya, cirinya apa? Yajidu bita'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kalau naik indikatornya rajin taat. Gak biasanya ini ya, malam-malam dia tahajud. Lagi naik ini imannya nih. Imannya lagi naik apalagi banyak utang. Tergantung dah itu ya. Tapi indikatornya begitu. Orang kalau lagi naik imannya rajin taat gitu aja. Biasanya kagak ke masjid, ini ke masjid. Biasanya nggak tadarusan, ini tadarusan. Nah, berarti iman lagi naik. Tapi kalau lagi turun, udah. Jangankan sholat, kadang mandi juga kagak, misalnya gitu ya. Ini udah turun nih kayaknya, gitu ya. Kalau kita mengalami hal itu harus berbahagia. Berarti kita masih normal. Kalau kita ngalamin itu ya, kadang semangat, kadang males, kadang naik, nah itu berarti kita normal, kita berarti manusia banget gitu ya. Cuman PR-nya buat kita ya usahain ketika turun jangan turun banget gitu ya. Karena kita mah manusia tadi harusnya seperti para nabi, para rasul, para wali, para ulama, naik imannya, harusnya begitu. Jangan ikutin setan tadi yang turun atau kayak malaikat, diam aja iman, jangan begitu. Nah, itu perbedaan iman kita dengan iman yang lain. Nah, karena iman kita mah begitu labil, kadang naik kadang turun, maka penting kita mah perlu nasihat. Gitu ya, perlu nasihat kita. Supaya apa? Mudah-mudahan kalau udah dengar nasihat mah udah dinasehatin kayak HP dah baterai, kalau udah ngedrop ngecas lagi, mudah-mudahan. Walaupun ngajinya seminggu sekali, ngajinya seminggu 3 kali, mudah-mudahan dah ngedengerin kalam-kalam ulama, hadis-hadis Nabi, beres ngaji teh ada lagi keinginan, kesemangatan buat ibadah teh ada lagi, mudah-mudahan.
Walaupun bertahannya cuma 3 menit misalnya, biarin itu ya. Syukur-syukur mah bertahannya sehari, 2 hari, syukur-syukur ya. Tapi walaupun cuma bertahannya semenit 2 menit lumayan, berarti ada yang nyangkut tuh hasil ngaji gitu. Maka saya juga kesempatan ini mencoba menyampaikan kitab Nasoihul Ibad, dan ini kajian saya khususkan buat saya pribadi. Nggak ada niat ngajarin kepada semua keluarga saya, saudara saya yang ada di hadapan saya ini, karena saya yakin hadirin saudara saya, keluarga saya yang di hadapan saya jauh lebih tahu, lebih paham tentang ilmu agama. Cuman ini mah Allah lagi nakdirinnya begini aja gitu ya. Saya disuruh di depan, saudara saya disuruh di depan di sini gitu ya. Padahal mah secara keilmuan mah saya yakin di jamaah ini ada yang lebih dari saya yakin gitu ya. Cuman mungkin ya tadi ya, kita susah melawan takdir kan gitu ya. Kepada takdir mah kita harus nerima aja, ya udah dah. Jadi ini bukan lagi ngeguruin, lamun cek orang Tasik mah lain ke ngajaran meri ngojai, lain ke ngawurukan monyet naik tangkal kalapa, lain ya. Karena di sini pasti jago-jago semua gitu. Kita sharing aja gitu ya. Kita sharing aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dalam hadis kitab yang awal ini, satu hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari. Hadis Kangjeng Nabi disampaikan oleh Abi Dzar Al-Ghifari. Ngajinya sampai jam berapa? Sampai subuh mah tega itu ya. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Yang pertama, dalam hadis ini disebutnya hadisnya hadis qudsi, disebutnya ini. Apa itu hadis qudsi? Secara teks tulisan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi. Itu namanya hadis qudsi. Ada hadis yang Nabi sampaikan sendiri, ada. Itu mah dari Nabi langsung, bukan dari Allah langsung secara tekstualnya, enggak. Nabi aja nyampein langsung. Itu namanya hadis Nabi, disebutnya biasanya begitu ya, hadis Nabi. Atau kita nyebutnya sunnah Nabi gitu ya. Sunnah ini di Nabi ada 3 ya. Sunnah itu ya, sunnah itu kelakuan Nabi itu ada 3. Ada sunnah qauli, ada sunnah fi'li, ada sunnah takriri. Ada berapa sunnah? 3. 1 qauli itu ucapan Kangjeng Nabi, hadis Nabi itu ya. Yang kedua fi'li. Kalau fi'li mah pekerjaan Nabi, enggak ngomong Nabi, tapi Nabi kerjakan. Yang ketiga takriri. Takriri mah adalah ketetapan. Kalau yang diucapin nama Nabi mah banyak ya, hadis-hadis Nabi banyak banget lah itu ya. Itu ucapan Nabi semua. Kalau pekerjaan Nabi, contohnya kayak begini nih. Kangjeng Nabi ketika tawaf, tiba-tiba di sela-sela tawaf muterin Ka'bah, Kangjeng Nabi ngecup Hajar Aswad. Ya, Nabi ngecup Hajar Aswad. Sayyidina Umar di belakang kan ngikutin Nabi tawaf. Begitu Nabi ngecup Hajar Aswad, jiwa jawaranya keluar ya. Sayyidina Umar makan jawara ya. Jawara yang paling ditakuti di Mekah. Sayyidina Umar itu, wah sebelum masuk Islam nggak ada yang bisa ngalahin Sayyidina Umar kan ya. Gak ada, udah terkenal di Jawara. Saking saktinya Sayyidina Umar, dalam satu hikayat dikatakan ketika Madinah kebakaran, itu api cukup disentak sama Sayyidina Umar, padam langsung. Jadi bukan orang takut, api juga takut sama Sayyidina Umar mah. Udah gak usah pakai damkar, udah gak usah ya. Sentak sama Sayyidina Umar, padam api langsung. Saking gagahnya Sayyidina Umar.
Yang lebih hebat lagi Sayyidina Umar nih, setan takut. Jangankan sama Sayyidina Umar ya, sama sorbannya aja takut. Dalam hadis ya masyhur, kalau Sayyidina Umar jalan di satu gang, di sana ada setan juga mau jalan, dia nyari jalan lain. Parah gua ketemu Umar makanya. Bayangin ya, setan sampai takut sama Sayyidina Umar. Kalau sama kita setan apa? Besti, kalau gitu. Aduh, ini temen gua katanya. Ayo mojok. Kita boro-boro ditakutin ya, resep setan sama kita mah. Aduh ya. Ini Sayyidina Umar ya, luar biasa. Jadi ketika Nabi ngecup Hajar Aswad, itu jiwa jawaranya keluar. Apa kata Sayyidina Umar? Aduh, batu gitu di hatinya ya. Enggak ngomong, takutlah dia ngomong sama Rasul kan ya. Ini di hatinya aja nih, ngegerutu dia ya. Apa manfaat kamu ya? Udah mah hitam, Hajar Aswad kan hitam gitu ya. Nggak ada apa-apanya kan, batu doang ya. Apa manfaat kamu? Kata Sayyidina Umar dalam hati, kalau saja Kangjeng Nabi Rasul tidak menciummu, bahasa kita yang gua nggak sudi nyium lu kan gitu ya. Ngapain nyium batu kan gitu ya. Nyium cewek kali kan mending kan, ini batu apa manfaatnya kan gitu ya. Cuman karena Nabi aja nyium katanya, gua terpaksa dah ngikutin gitu ya. Ngikutin tuh Sayyidina Umar. Berarti nyium Hajar Aswad itu adalah sunnah Nabi, kelakuan Nabi secara pilih, secara pekerjaan. Nggak diomongin sama Nabi, Umar cium, enggak. Nabi ngecup aja, Sayyidina Umar terus ngikutin gitu. Itu namanya sunnah sunnah pilih. Yang ketiga ada sunnah takriri. Ngomong kagak, Nabi ngerjain juga kagak, takriri mah. Kayak apa contohnya? Bilal. Suatu saat Bilal wudhu, beres wudhu Bilal sholat sunat 2 rakaat di masjid tuh. Dilihatin sama Nabi, beres wudhu Bilal sholat 2 rakaat gitu ya. Beres sholat dipanggil sama Nabi, Bilal, ini tadi kamu sholat apaan itu habis wudhu? Kata Nabi begitu ya. Ini saya sholat habis wudhu ya Rasul, bersyukur atas wudhu gitu kata Bilal. Oh iya, bagus, lanjutkan kata Nabi. Nggak diomelin, nggak dilarang gitu ya. Membiarkan perbuatan Bilal. Itu namanya adalah ketetapan Nabi yang dilakukan oleh sahabat. Nabi nggak ngelarang, dibiarkan, berarti kan diizinkan. Itu disebutnya sunnah takriri. Nabi nggak ngerjain, Nabi nggak nyuruh, tapi dilakukan oleh sahabat, tapi Nabi membiarkan takrir. Maka itu pun menjadi sunnah. Maka kita juga sunnah ya, kalau habis wudhu kemudian kita sholat sunat sukril wudhu, itu namanya sunnah takrir, itu begitu. Balik lagi, ini hadis disebutnya hadis qudsi. Hadis yang secara tekstualnya langsung diajarkan oleh Allah, dibawa oleh malaikat Jibril kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Dan tidak semua yang disampaikan oleh Allah dibawa sama Jibril jadi wahyu Al-Quran, tidak. Ada yang jadi hadis, namanya hadis qudsi. Nah ini salah satunya. Pertama hadis ini, ya ibadi ini haram tuzulma. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kepada kalian perbuatan zolim. Ini satu perintah berarti ya kepada kita. Haram, tidak boleh melakukan perbuatan zolim. Ada yang tahu zolim itu apa? Kita sering kalau ngedengar mah ya, ngomong juga sering kan itu ya. Lu udah zolim sama gua lu gitu ya. Jangan begitu, lu itu zolim tuh sama orang. Nah gitu ya. Zolim itu apa? Ya, yang kita pahami selama ini zolim itu apa? Biasanya suka ada yang ngomong menganiaya gitu ya. Tapi secara definisi zolim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zolim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini kopiah nih, ini songkok nih, dipakai ngepel sama kita. Nah itu perbuatan zolim tuh kayak begitu ya. Masa kopiah dipakai ngepel? Atau pelat
dipakai sorban nama kita ya. Anduk buat ngepel diambil dipakai sorban, dolim itu namanya ya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Malam teh waktu istirahatnya organ tubuh. Jantung harus istirahat, paru-paru semua harus istirahat, malah begadang sampai subuh. Nah, berarti kita udah zolim sama badan kita. Ini mata nih capek, harusnya ditidurin di malam, malah melotot aja. Nah itu zolim kayak begitu ya. Nggak boleh gitu ya, zolim. Banyak deh ya, menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Azan zuhur, harusnya sholat, dia membaik ya. Nah, menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Kebalikan dari zolim, adil. Kebalikannya adil ya. Kebalikan perlawanan dari zolim, adil. Kalau zolim menempatkan suatu bukan pada tempatnya, adil mah berarti menempatkan suatu pada tempatnya. Adil itu bukan sama rata, bukan. Adil itu bukan sama rata, bukan ya. Tidak setiap sama rata itu adil, tapi setiap adil mungkin bisa jadi sama rata. Adil mah menempatkan suatu pada tempatnya, disebutnya proporsional gitu disebutnya ya. Yang bekerjanya disebutnya profesional. Nah itu orang adil gitu ya. Punya bini 4. Ya, ini kan ya. Kan di Quran begitu ya. Kalau kita bisa adil silakan. Pangkihu ma taubalakum minan nisa'i masna. Silakan kamu nikahi perempuan itu 2. Wasulasa kalau enggak 3. Waruba kalau masih kurang 4. Itu di Quran begitu perintahnya. Nikahilah perempuan 2, kalau enggak 3, kalau enggak 4. Enggak ada 1, enggak ada. Kalau kata guru orang yang nikah bininya 1 mah orang keder gitu ya. Kata guru gitu ya. Situ lagi katanya. Orang keder katanya gitu ya. Enggak ada perintah nikah 1, enggak ada. 2, kalau enggak 3, kalau enggak 4. Tapi ada tapinya ayat itu ya. Wa in hibtum Allah ta'dilu fawahidatan. Kalau kira-kira nggak bisa adil mah siji bae, biarin dibilang keder oke ora apa-apa ya. Kalau nggak bisa adil. Adil itu sama rata. Bini ke-1, bini ke-2, bini ke-3, bini ke-4 semuanya dikasih sehari sejuta. Enggak begitu juga. Adil tuh nggak begitu juga, karena adil bukan sama rata, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau bini pertama anaknya 1, bini keempat anaknya 10, masa iya resikonya mau disamain sejuta semua? Nggak adil, karena adil itu bukan sama rata. Kalau anaknya banyak kan, atau resikonya juga kasih banyak kan. Kita gini punya anak, yang 1 TK, yang 1 SMP, yang 1 kuliah. Kalau adil sama rata, kalau dia sekolah jajannya samain dong. Kalau adil sama rata kan itu ya. TK 10.000, SMP 10.000, yang kuliah 10.000. Adilkah itu? Tidak. Karena bukan sama rata, tapi menempatkan suatu pada tempatnya. Yang TK mah goceng, cukup TK mah goceng. SMP 10.000 sedang, yang kuliah mah 50.000, kan begitu. Itu baru disebut adil. Maka dari hadis ini yang Allah ingin sampaikan kepada kita, berbuat adillah kita, jangan pernah berani-berani berbuat zolim. Kenapa ini sampai diperintahkan, sampai dilarang untuk perbuatan ini? Karena dampak dari orang yang terzolimi itu berat. Ini nih ya, yang harus jadi pelajaran khususnya buat saya. Jangan sekali-kali kita berbuat zolim kepada orang, karena dampaknya ini berat banget. Mulut dipakai ngomong malah nyakitin orang. Nah ini kan zolim berarti kita ya. Zolim kepada lisan kita. Jangan sampai lisan kita dibuat zolim begitu. Karena kalau ini lisan dipakai zolim begitu, nanti orang yang terzoliminya bahaya. Begitu dia ngedoa kepada Allah, dakwatul majlum mustajabun. Doanya orang yang terzolimi mustajab. Ini makanya harus hati-hati banget, jangan berbuat zolim begitu. Karena sekali dia ngucap, aras bergetar kalau dia terzolimi oleh kita. Ya Allah, ini saya kayaknya sakit hati banget sama dia ya Allah.
bikin matanya kebalik ya Allah. Naudzubillah ya. Kalau dia ngucap ya, jangankan ngucap di lisan, di hati aja dia ngucap, mustajab, doanya mustajab. Kalau yang dizoliminya baik ya, dia ngedoainnya teh, ya Allah biarin orang itu yang nyakitin saya biar soleh, ya Allah kasih hidayah. Wah itu mah enak ya. Kalau yang dizoliminya baik. Tapi kalau pas orang yang kita zoliminya orang bangkawarah juga kayak kita, aduh, misalnya gitu ya, ngeri kita kan. Dibalikin doanya mustajab. Makanya diwanti-wanti, jangan kata Allah, jangan kamu karena dampaknya bahaya kata Allah misalnya. Maka jangan berbuat zolim. Fala tazolamu, bahkan Allah sendiri mengharamkan kepada dirinya untuk berbuat zolim. Allah nggak bakal zolim kepada kita, nggak bakalan. Yakini ini secara akidah ini ya. Jangan pernah merasa kita dijolimi Allah, nggak bakalan. Kan kita suka ngomong ya, Allah nggak adil banget sih, kan gitu ya. Berarti kalau kita ngomong Allah nggak adil, sama aja kita nuduh Allah itu telah berbuat zolim kepada diri kita. Nggak bakalan. Allah udah mendeklarasikan dalam hadis ini, aku mengharamkan zatku untuk berbuat zolim kepada siapapun. Nggak, kata Allah. Jadi jangan pernah ngomong Allah nggak adil banget sih sama saya, udah mah sakit, usaha saya dibikin bangkrut, istri segala minta cerai lagi, anak pada lari. Nah ini itu ya, Allah nggak adil banget sih, enggak gitu ya. Ingat, tidak ada satu takdir yang Allah berikan kepada hambanya yang sia-sia. Wa ma khalaqta hadza batila. Nggak ada satu takdir pun yang tidak ada artinya yang sia-sia, nggak ada. Semuanya itu baik untuk hambanya. Nggak ada yang buruk takdir Allah mah ya. Mau takdir baik, mau takdir buruk, kata kita semuanya takdir Allah mah baik. Semuanya pasti mengandung hikmah dan rahasia yang terbaik buat diri kita. Semuanya. Banyak ini mah ceritanya ya. Pengusaha besar mau ada meeting di luar negeri, udah mesen tiket pesawat, mau berangkat, tiba-tiba di jalanan macet. Di jalanan, wah biasalah kalau ke Bandara Suta makan macet banget. Macet di jalanan. Gara-gara macet dia terlambat. Gara-gara terlambat ketinggalan pesawat. Begitu ketinggalan pesawat, dia keselnya minta ampun, semua dimaki-maki, diteleponin. Kesel dia. Kenapa? Karena ini meeting yang sedang ia lakukan, ini bisnis miliaran. Gara-gara dia terlambat gak ikut, gagal bisnisnya miliaran. Baru saja dia mengeluh kesal terhadap takdir Allah itu, tiba-tiba dia mendapatkan pengumuman bahwa pesawat yang baru saja terbang mengalami kecelakaan. Semua penumpangnya termasuk pilot kopilot meninggal dunia. Pesawatnya hancur, terbakar, jatuh ke laut. Apa yang dia omongin pas ngedengar itu? Alhamdulillah, kalau tadi kagak macet saya ikut mati di atas pesawat itu. Padahal barusan dia habis marah-marah terhadap takdir Allah. Begitu takdir Allah ya. Kadang ada yang cepat dibuka hikmahnya teh ya, kadang ada yang agak lambat. Cepat dan lambat tergantung apa? Tergantung kesadaran diri kitanya. Kalau kita sadarnya cepat, dibukanya cepat. Tapi kalau sadarnya lama, lama juga Allah membuka rahasia hikmah. Maka setiap mau tobat, doanya doa Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana. Ya Rob, aku telah zolim kepada diriku. Akui dulu, sadari dulu bahwa kita memang salah, memang kita berbuat zolim. Kalau mau tobat begitu dulu kan ya, sadar dulu. Baru setelah itu wa illam taghfir lana, baru minta ampun ke Allah. Kalau nggak sadar mah, ya nggak bakal tobat-tobat orang itu ya. Apalagi disalahin orang kagak nerima mulu, ngotot mulu misalnya. Enggak, bukan saya. Enggak bakalan benar-benar begitu ya. Akui dulu, sadar ini kesalahan saya, kesalahan saya. Jangan orang mulu disalahin, gara-gara elu sini, gara-gara semua ditunjuk-tunjuk ya. Dirinya nggak pernah disalahin, nggak bakalan sadar-sadar itu. Karena resep orang ingin taubatan nasuha, ya pertama harus menyadari kesalahannya.
Karena dengan sadar tabir-tabir rahasia di balik takdir-takdir Allah itu akan dibuka. Ini loh sebetulnya aku mentakdirkan kamu begini-begini, ini rahasianya. Dengan kesadaran semua itu akan terungkap. Tapi kalau nggak sadar-sadar mah terus aja sama Allah dimainin. Ayo mau sampai kapan deh? Jadi pentingnya kesadaran kita, apalagi terutama dalam perbuatan-perbuatan seperti ini, terutama perbuatan-perbuatan zalim yang pernah kita lakukan, terus kita sadari, mohon ampun kepada Allah, yakin gak bakal lama semuanya akan segera diungkap oleh Allah, kebaikan dari setiap takdir yang Allah tentukan kepada diri kita, dan yakini tidak ada takdir Allah yang diberikan kepada kita yang sia-sia, karena Allah tidak pernah zalim kepada hamba-Nya. Sampai di situ, insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan lagi materi ini. Belum beres ini materinya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat khusus buat diri saya pribadi, umumnya buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.